A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami dari Padepokan Cahaya Siliwangi kembali hadir di hadapan para sedulur semuanya dimanapun berada, baik yang ada di Nusantara maupun yang ada di luar negeri. Dan tidak lupa salam salawat selalu kita sanjungkan pada junjungan kita semua, pada baginda alam Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin-tabiinnya, dan tentunya kepada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin, amin Allah ya robbal alamin. Alhamdulillah para sedulur semuanya kembali hadir kami di konten kali ini masih melanjutkan tentang kasus yang masih ramai di media sosial saat ini tentang tragedi terbunuhnya Vina dan Eki ya, masih berlanjut. Setelah 2 part sebelumnya kita mencoba untuk mencari tahu kesaksian-kesaksian 2 orang saksi yang tiba-tiba saja hadir, yang tiba-tiba saja memberikan pernyataannya di hadapan penyidik yang ternyata memang sesuai dengan prediksi banyak para netizen bahwa mereka memberikan saksi palsu karena memang mereka berada dalam satu tekanan yang sangat kuat dari orang-orang yang mungkin punya kepentingan kuat terhadap kasus ini, atau ada sesuatu yang memang yang tidak bisa dimunculkan dan mereka harus berusaha untuk menutupinya. Ini menjadi satu perhatian yang sangat miris untuk kita semua bahwa di kondisi saat ini masih saja banyak orang-orang yang kuat dalam sisi mungkin kekuasaan ataupun keuangannya itu digunakan atau dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif. Dengan contoh dalam kasus ini pun berarti kekuasaan dan keuangan mereka yang kuat digunakan untuk menutupi kasus yang sebenarnya. Karena mungkin mereka tidak mau namanya menjadi jelek, tercoreng, dan akhirnya menggagalkan semua cita-cita mereka. Namun ini menjadi satu perhatian bagi kami dari Padepokan Cahaya Siliwangi karena sangat miris ya. Banyak sekali pihak-pihak yang tidak bersalah di sini yang akhirnya menjadi korban dalam skenario mereka. Nah, kali ini kita akan coba menarik sosok-sosok karena ini mungkin bukan hanya satu ya. Ini ada beberapa pihak berkepentingan. Kita akan coba tarik salah satu sosok yang memang cukup kuat yang berada di balik kasus-kasus yang sedang ramai ini. Nanti kita akan coba perintahkan ya untuk meminta bantuan malaikat-malaikat yang ada di majelis ini untuk mendeteksi, untuk bisa menarik salah satu ruh sukma ya. Kalau korin, soalnya kalau korin kita nggak bisa menekan sebenarnya. Kenapa? Karena tugas mereka aja udah jahat sebenarnya kan. Korin itu kan, apalagi yang belum muslim kan udah jelas-jelas mereka membawa misi kan dari iblis. Kalau kita menekan dari sisi korin ya kalau menurut saya sih kurang tepat. Karena korin itu perannya itu kecil gitu. Ya hanya kan perannya hanya membisik-bisik. Artinya yang berefek langsung kepada si jasad yang bersangkutan itu adalah ruh dan sukmanya. Kalau korin itu tidak. Karena dia sebenarnya terpisah. Terpisah itu dalam arti apa ya? Dia itu fungsinya sama seperti iblis. Karena memang dia mewakili dari iblis itu sendiri ya. Yang berada di dalam, istilahnya di lingkaran ruh dan sukma, dan tugasnya sama untuk membisik-bisik. Seperti persis dengan tugas iblis itu sendiri. Makanya kita nanti akan coba perintahkan malaikat untuk bisa menarik ruh sukma, sosok-sosok yang punya kepentingan dalam kasus ini. Ya, mudah-mudahan Allah meridhoi bisa menghadirkan siapapun dia, walaupun kita tidak akan sampai sejauh sampai detail ke nama-namanya ya,
karena ini berkaitan dengan hukum yang ada di masyarakat juga. Kita akan dipersalahkan nanti kalau sampai namanya detail, tetap akan menjadi masalah. Kita yang penting intinya seperti yang pernah saya sampaikan di konten sebelumnya di part 2 tentang kesaksian, kita akan coba membantu dari sisi goibnya, memberikan penekanan secara goib pada pihak-pihak yang berkepentingan dalam kasus ini. Mudah-mudahan dengan penekanan itu ya bisa memberikan celah supaya terungkapnya kasus ini. Mungkin seperti itu ya Pak. Kita akan coba tarik. Dan seperti biasa, saya sudah ditemani dengan Bapak Yas Dirgantara sebagai mediator kali ini. Oke, kita langsung mulai proses mediumisasinya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahya Nirwan, saya protek tubuh mediator dari masuknya jin iblis siluman fasik. Semua jin iblis siluman fasik yang berusaha untuk menyusup masuk dalam tubuh mediator dan mengacaukan acara ini, maka otomatis semuanya akan meledak dan terlempar ke neraka jahanam. Allah Shallallahu alaihi wasallam. Saya hanya menarik roh sukma dari orang-orang yang punya kepentingan, orang-orang yang menjadi backup, yang selama ini memberikan tekanan-tekanan kepada saksi-saksi. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat yang ada di majelis ini. Masuk malaikat amaliyah yang dalam tubuh saya. Bantu saya untuk menarik roh sukma dari orang-orang yang punya kepentingan kuat, orang-orang kuat yang punya kepentingan dalam kasus ini. Semuanya sosok-sosok goib yang membentengi dalam tubuhnya, semua dari kalangan jin, iblis dan silumannya, semuanya terikat dalam tubuh mereka, tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya terikat, otomatis terikat. Tidak bisa menghalangi saya untuk menarik roh dan sukmanya. Malaikat dengan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahya Nirwan, ditarik 9 roh 7 sukmanya, siapapun dia yang punya kepentingan dalam kasus ini, orang kuat yang memiliki kepentingan dengan kasus ini, 9 roh sukmanya tertarik masuk dalam genggaman tangan saya. Allah masuk. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Saya hanya menarik roh sukmanya, semua sisi-sisi goibnya, semua kekuatan-kekuatan goib yang masih terbawa dalam roh sukmanya, semua yang terpental ke neraka jahanam. Allah bersihkan dari sosok-sosok goibnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Hanya roh sukmanya yang masuk dalam tubuh mediator. Sinkron. Semua penyusup-penyusupnya terpental ke neraka jahanam. Allah otomatis tersambung, bisa berbicara. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada suara yang tersambung. Dengan siapa ini? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu juga siapa? Saya. Ya. Kamu kan bisa lihat saya. Saya kan nggak bisa lihat kamu. Wajar dong kalau saya yang nanya. Kalau kamu udah lihat saya, ngapain nanya? Kamu dari golongan apa nih? Kenapa harus tahu? Apa kepentingan? Apa kepentinganku? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahya Nirwan, apabila sosok yang hadir yang masuk dalam tubuh mediator ini dari golongan iblis laknatullah, maka secara otomatis tertarik keluar dari tubuh mediator, terlempar ke neraka jahanam. Allah lempar semuanya, semua sosok-sosok iblis yang ada. Allah masuk semua, masuk semua, Allah masuk saja, Allah protek semuanya, terlempar otomatis. Allah tarik. Allah aduh sedulur, ternyata pintu-pintu goibnya sangat luar biasa. Tapi tidak apa-apa, kita tidak menyerah. Kita akan bentengin lagi semuanya, terprotek. Radius 50 meter dari majelis ini saya bangunkan khusus pagar goib. Semua iblis yang melewati pagar ini maka otomatis akan terpental meledak ke jahanam. Allah Sallallahu alaihi wasallam. Kembali tarik malaikat. Assalamualaikum malaikat dengan izin.
perintah guru saya Sang Hyang Cahya Nirwana, saya tarik 9 roh 7 sukma dari sosok kuat yang membackup kasus ini, yang memiliki kepentingan dalam kasus ini. 9 roh 7 sukma yang saya tarik. Allah masuk semua. Salam. Sinkron. Kamu siapa lagi? Otomatis perisai-perisai yang sudah saya pasang semuanya aktif. Allah membakar semua iblis yang ada dalam lingkaran di radius 50 meter. Semua iblis yang masuk dalam radius 50 meter semua yang meledak. Allah terlembar ke neraka. Allah Allah dibersihkan sallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat atas izin dan perintah guru saya Sang Hyang Cahya Nirwana, dibersihkan roh sukmanya dari ikatan-ikatan iblis laknatullah. Semua iblis yang masih menempel dalam roh sukmanya semuanya terlepas otomatis. Allah dan hanya yang saya tarik hanya 9 roh 7 sukmanya. Allah masuk. Sallallahu sinkron tersambung dan suaranya bisa berbicara. Sallallahu dibersihkan kembali, malaikat diprotek kembali apabila masih ada sisi-sisi gaib yang terbawa dalam roh sukmanya. Otomatis semua yang tertarik terlempar ke neraka jahanam. Allah hanya roh sukmanya yang berada dalam tubuh mediator. Sallallahu Muhammad sallallahu. Kamu siapa? Jin. Masa kamu bisa masuk sini? Bisa. Aku yang mendampingi. Aku jin keilmuannya. Oh, jin keilmuannya. Aku pelindung. Udah, kamu keluar dulu. Saya sedang tidak butuh dengan kamu. Kamu boleh keluar dulu. Saya tarik kamu semuanya yang ada tubuh mediator, semuanya meledak. Allah tarik keluar semuanya. Allah Sallallahu dibersihkan malaikat, dibersihkan tubuh mediator, semua yang dibersihkan. Allah dikosongkan semuanya. Allah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dan izin guru saya Sang Hyang Cahya Nirwana, 9 roh sukma dari sosok terkuat, sosok kuat yang membackup kasus ini. Bersihkan dulu malaikat, bersihkan semuanya dari unsur-unsur gaib, apapun itu, dari keilmuannya, dari benteng-benteng tubuh, semua gaib-gaibnya, otomatis semuanya meledak. Allah semuanya meledak, hancur, terlempar semuanya dari tubuhnya. Saya hanya menarik 9 roh 7 sukmanya sudah dibersihkan dari semua sosok-sosok pelindung. Saya tarik masuk dalam genggaman saya. Allah masuk. Sallallahu sinkron. Semua efek-efeknya sinkron menjadi nyaman dalam tubuh mediator. Allah sallallahu. Siapa Anda? Berani-berani memindahkan saya ke depan orang. Siapa Anda? Saya orang biasa. Berani-berani. Ya, saya ada keperluan. Keluarkan saya secepatnya, banyak pekerjaan. Nanti dulu. Tahu siapa saya? Justru itu saya mau tahu Anda. Siapa Anda? Bukan urusan saya. Saya biasa menanya orang, bukan ditanya orang. Siapa Anda? Saya orang biasa. Iya,
Apalagi orang biasa. Saya tidak butuh Anda. Tapi saya butuh dengan Anda. Gak usah. Anda harus menjawab beberapa pertanyaan saya. Keluar. Saya keluarkan saja. Tidak Keluar. bisa. Kamu tidak bisa Keluar. keluar. Terkunci, Keluar. terkunci. Keluarkan saya. Semuanya terkunci. Semua Keluarkan koneksi saya. dengan iblis semuanya tertutup. Keluarkan saya. Terkunci. Keluarkan saya. Terkunci. Keluarkan. Hai. Terkunci. Mana kalian? Tidak ada koneksi. Mana kalian? Modem-modemnya semua terputus. Allah. Keluar. Tidak bisa. Keluar. Kalau belum saya izinkan nggak bisa. Ya sekarang. Cepat mau apa? Sabar, baru datang. Mau minum dulu nggak? Tidak. Ya udah, saya mau bertanya. Anda ini sebenarnya siapa? Tidak usah tahu. Kenapa? Anda takut? Sudah saya katakan saya tidak biasa ditanya. Tapi di sini beda, itu kan di alam Anda. Terserah. Di sini kalau Anda menolak menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, semua tulang-tulang Anda akan menjadi lemas. Semua tulang-tulang Anda akan menjadi lumer di dalam tubuh Anda. Allah. Ya, jawab pertanyaan saya daripada Anda menjadi seonggok daging nanti di sini. Sebenarnya ada kepentingan apa Anda dengan kasus ini? Kok sampai melakukan tindakan yang sebegitu hebatnya, menguasai semua hal-hal yang berkaitan dengan kasus ini? Kepentingan Anda apa dengan kasus ini? Saya? Ya. Banyak. Saya mewakili bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Yang mana? Banyak. Banyak itu yang mana? Netizen saya. Saya juga sama, melindungi orang yang banyak. Siapa? Anda nggak usah tahu. Tidak Urusan mungkin. saya. Yang namanya piramida itu dari banyak ke kecil. Nah, tokoh yang kecil yang satu ini yang punya kuasa seperti Anda yang bisa menggunakan wewenang seenaknya. Jangan Untuk salah, Anda. saya juga tidak sendirian. Iya, betul. Anda salah satu kan? Tidak usah tahu. Semakin Anda untuk menolak, maka semakin terasa dalam tulangnya menjadi lumer. Allah. Tenang aja, saya juga tidak akan bertanya sedetil sampai orang tahu siapa Anda. Saya juga punya batasan. Tenang aja. Saya hanya ingin titik terang kasus ini aja. Kenapa sampai seruat ini kasus ini? Bukan. Bukan. Bukan apa? Anda tadi menanya saya apa? Oh iya, Anda bukan. Ya. Anda kalau mau bertanya itu harus tahu dulu. Oh gitu. Ya udah, Anda. Ya. Oh iya. Salah sedikit wajar lah sama saudara galak banget. Kapan Anda saudara saya? Bukan. Ini biasa. Anda bisa hadir di sini ngobrol sama saya berarti saudara. Tidak ada saudara-saudara. Saya terpaksa ke sini, saya pengen keluar secepatnya. Iya, nanti dulu. Ini saya masih butuh informasi. Saya udah beberapa kali menghadirkan saksi-saksi ke sini yang berkaitan dengan itu. Semuanya mereka dalam kondisi terancam, terawasi, teraniaya, bahkan harus memberikan kesaksian-kesaksian yang sudah ditentukan oleh seseorang. Apakah itu Anda di balik itu? Tidak semuanya. Saya katakan tadi, saya hanya segelintir saja. Segelintir. Sebenarnya ada berapa orang sih yang paling berkuasa atas kasus ini? Saya juga ke atasnya tidak tahu. Saya juga masih di bawah komando, di bawah perintah. Masih ada yang di atas lagi? Saya juga tidak tahu. Ya berarti kan ada yang memberi komando Anda. Anda saja sekarang apakah ada di barisan itu? Saya akan mengatakan yang saya tahu saja, mohon maaf. Iya, ada tidak? Saya tidak tahu. Anda sendiri punya
Tadi Anda katakan tidak akan menyinggung, tidak akan Kan selama itu tidak spesifik. menyebutkan nama kan itu bisa siapa saja. Kan saya tidak bertanya nama Anda. Di Anda kan ratusan ribuan siapapun bisa. Baik, saya yang punya. Masih aktif. Kalau saya berkuasa artinya apa? Oh gitu. Oke, cukup. Jadi dari dua saksi yang kemarin baru kami interogasi di sini, yang dari Bekasi dengan sosok yang dikatakan sosok kunci yang akhirnya malah membuyarkan semuanya, Linda. Apakah settingan-settingan itu dari Anda atau dari pihak lain? Ada pihak lain. Dari pihak Saya lain. membackup. Oh, Anda hanya membackup. Hmm. Berarti Anda yang mengamankan orang-orang yang mendatangi mereka, Ya, yang memberikan keamanan dan jaminan. ya. Anda nggak pernah berpikir bahwa apa yang Anda lakukan itu salah. Apakah Anda pernah berpikir ditekan oleh atasan? Apakah saya salah? Oh gitu. Tahu saya, Anda sudah tahu. berarti ada. Saya tidak menyebutkan nama kan? Jawabannya Anda sudah tahu sebenarnya. Ada. Itu jawaban Anda juga sudah tahu. Apa saya bisa hadirkan dia? Mohon maaf. Saya pun tidak tahu itu siapa. Tidak tahu. Kami mempunyai link tersendiri dalam komandan. Punya jalur sendiri. Tidak tahu siapa yang memerintah Jadi saya. memang kasus ini disetting untuk tidak terbuka. Ya, Akan ditutup selamanya dengan hasil akhir sesuai dengan yang hari ini. ya. Itu intinya. Yang memberikan laporannya segala macam itu hanya sandiwara berarti. Dibutuhkan apabila kami dituntut. Iya, berarti kan hanya sandiwara. Ya. Hasilnya kan kalian sudah tentukan harus seperti ini, seperti itu. Mereka hanya supaya terlihat di gambar bahwa mereka bekerja. Anda pintar ternyata. Kembali lagi kepada diri Anda sendiri. Gak usah melibatkan orang lain dulu. Anda kan punya tanggung jawab terhadap diri sendiri juga. Sebagai manusia, saya berbicara Anda sebagai manusia. Lepaskan. Anda Muslim kan? Nah, Anda sebagai seorang Muslim melihat hal kejadian seperti ini, apa sih sebenarnya yang ada dalam benak Anda sendiri? Muslim pribadi. Iya. Atau Muslim umumnya. Muslim pribadi Anda lah. Saya ingin tahu akidah Anda. Tauhidnya Anda itu seperti apa sih? Saya berhubungan dengan pekerjaan saya itu yang berat. Meskipun bertentangan dengan akidah dan keyakinan saya, tapi saya hidup di situ. Keluarga saya di situ. Emang yang menghidupkan Anda siapa? Kalau menurut akidah, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya itu Tapi menurut akidah. syariatnya, saya akan bekerja di institusi situ. Berarti iman Anda kepada institusi, bukan kepada Allah. Terserah. Anda tidak cerih mendengar cerita tangis seperti itu. Itu sudah tanggung jawab. Tanggung jawab Sudah apa? tugas. Ya tanggung jawab apabila kita melaksanakan tugas apapun itu. Tugas yang sudah Di dilaksanakan. tugas itu kan Anda saat menggunakan, saat Anda menjadi diri Anda sebagai manusia, itu sama dengan saya. Isinya tulang, daging, dan darah. Ya kan? Anda nggak bisa merasakan cerita kematian seseorang yang begitu sadis. Tidak punya pemikiran sama sekali untuk ikut membongkar dengan Anda mengorbankan diri Anda, jabatan Anda. Coba Anda lihat, apa Anda tidak bisa? Berapa orang yang ada di Nurani Anda di mana? 12 orang. Tangan Dede dikepul pakai balok gede. Dipukul dengan pindah patah. Itu siapa? Bukan orang kesurupan. Bukan diseret pakai motor. Itu kan menurut Anda. Seperti Kepalanya kenapa dia? Iya, itu harus kan nyata. menurut Anda. Bukan menurut saya.
Tapi undang-undang kita mengatakan kalau ada barang bukti seperti itu Oke, berarti Anda tidak ingin masuk ke ranah Anda ingin hukum. menggunakan cara Anda. Oke, nggak apa-apa. Tapi saya akan menggunakan cara saya. Anda punya keluarga kan? Punya anak, punya istri. Hmm, Bagaimana kalau hal itu terjadi pada keluarga Anda? Sudah resiko. Berarti sama aja Anda seperti tentara Zionis. Apa bedanya dengan tentara Zionis yang menganiaya tentara Palestina, warga Palestina, yang mengatakan itu ada resiko? Anda mungkin tahu, Anda pun sama, punya keluarga. Iya. Ketika Anda melakukan sesuatu dan Anda, keluarga Anda diserang, Tidak, Anda itu lebih Anda berat pun terhadap sudah jabatan resiko Anda. juga. Anda lebih berat dengan jabatan Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dan izin guru saya Sang Hyang Cahaya. 9 roh 7 sukma dari keluarga, istri dan anaknya saya tarik. Allah, dibersihkan dari semua goib-goib pelindungnya Allah. Dibersihkan dari sosok-sosok goib pelindung. Saya akan hadirkan semua keluarga Anda di sini. Semua sosok pelindung-pelindung goibnya semuanya meledak. Allah hancur semuanya. Setan 907 sukma. Allah. Anda melihat siapa? Trik murahan. Maksudnya? Apa itu? Anda nggak yakin itu keluarga Anda? Tidak. Anda anggap apa berarti? Trik, Trik. sulap, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya yang cahaya. Saya bakar roh sukma. Saya bakar roh. Dan semua cerita-cerita sakit yang terdengar olehnya dengan jelas dalam telinganya Allah. Sallallahu. Trik juga. audio. Audio. Luar biasa. Luar biasa waras dulur. Cerita tersebut audio. Apa bedanya dengan musik? Orang Zionis saja masih bisa punya hati ya. Ternyata orang Indonesia lebih Zionis dari Zionis. Sudah, nanti Anda buktikan sendiri aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Cahaya. Assalamualaikum malaikat penjaga neraka jahanam. Malaikat Jabania. Saya mohon dengan perintah izin guru saya Sang Hyang Cahaya. Saya minta 10 batu dari lembah dasar api neraka masuk dalam tangan saya. Allah. Masuk dalam tubuh mereka semuanya. Allah. Dan panasnya dirasakan oleh mereka. Semua rasa panas yang terasa tembus sampai ke jasad mereka. Semua tembus sampai ke jasad. Dan juga masuk dalam tubuh orang. Allah. Masuk dalam jantungnya. Sallallahu alaihi wasallam. Panasnya semakin terasa. Semakin terasa panasnya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Semakin panas. Setiap detiknya akan semakin panas. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Santet apa ini? Bukan santet. Itu sebagai peringatan aja. Kamu sudah meniadakan kekuasaannya Allah di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, izin guru saya Sang Hyang Cahaya. Saya tembak roh sukma yang ada dalam tubuh radiator ini dengan ajian pelemas tulang. Energi powernya 100 juta triliun masuk dalam gaman tangan saya. Ajian pelemas tulang masuk dalam tubuhnya Allah. Tembus sampai ke jasadnya. Semua tulang-tulangnya menjadi lemas. Semua tulang-tulangnya menjadi cair. Allah. Semua koneksi-koneksinya dengan kesaktian di luar semuanya terputus. Allah. Koneksi dengan iblis laknatullah semua terputus. Dengan dukun, dengan semua pelindung-pelindungnya selama ini semuanya terputus. Allah. Saya tembakan lagi semuanya dengan ajian pelemas tulang semuanya. Allah.
Tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit Anda. Tidak akan ada yang Anda bisa menyembuhkan hebat. Tidak akan ada yang bisa menyembuhkan penyakit Anda selain kejujuran Anda untuk kasus ini. Allah. Dan jantungnya saya hancurkan dengan ajian peretas jantung. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Sallallahu tembus sampai ke jasad. Sallallahu Sembilan roh tujuh sungai saya tarik dengan seluruh yang saya simpan dalam tubuhnya. Allah. Masuk jam sasad. 97 sungai dan seluruh jin korinnya semuanya kembali masuk. Allah. Allah. Semua energi dan maknanya utuh kembali. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Para sedulur semuanya, ini sebagai uji coba ya, kita akan coba masuk. Ya mudah-mudahan ini diridhoi oleh Allah, dimudahkan, dan saya sendiri secara pribadi dan tim dilindungi oleh Allah. Karena ini kaitannya luar biasa ya. Ini pertama kali kita melakukan penekanan yang sifatnya nyata. Mudah-mudahan ini sebagai pintu masuk terbongkarnya kasus ini. Selain juga dibantu dengan doa-doa para sedulur semuanya. Dan memang ini jaringannya kuat sekali ya. Sangat kuat sekali. Sangat kuat sekali. Dan di luar ekspektasi semua orang. Dari yang hanya kasus kecil, kasus lokal, tapi bisa menyedot perhatian semua orang yang ada di Indonesia, di Nusantara ini. Bahkan sampai bisa membungkam Kapolri dan Presiden juga bisa berbuat apa-apa. Itu yang sangat luar biasa dari kasus ini. Ya mudah-mudahan ya dengan cara seperti ini ada titik terang yang bisa kita peroleh. Mungkin untuk sementara hanya itu yang bisa kami sajikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami berdua mewakili Padepokan Cahaya Siliwangi. Mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.